Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qa'il Syahrul Ramadan alladzi unzila bihil Qur'an hudan linnas wa tibyanan minal huda wal furqan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil qa'il ja'ani Jibril wa huwa yaqul satakun fi ummatikal fitan fama makhrat ya Jibril qala kitabullah. Akhrajul hadis Imam Abu Razin. Salatullah wa salamuhu daimaini alaihi wa ala ashabihi wa ala alihi wa ahli baitihi wa ala ahli baitihi wa ummatihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati para alim, para ulama, para asatidz, para rekan-rekan pejuang dakwah yang kami semuanya cintai, semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di satu tempat yang penuh dengan mubarakah, satu tempat baitul min buyutillah, di mana tempat ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul qibla, paling baiknya tempat. Dan semoga dengan berkumpulnya kita semua mendapatkan maghfirah, mendapatkan ma'unah, mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua istiqamah dalam memperjuangkan kebenaran, istiqamah dalam mendakwahkan Islam, istiqamah dalam membela Islam, istiqamah di dalam memperjuangkan Al-Quran agar menjadi pedoman hidup kita atau imam kita. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita menuju kepada cahaya ilahi. Dengan bimbingannya kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dan semoga kita semua menjadi junudun min junudi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bala tentara daripada bala tentara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membela apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga pun salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada seluruh keluarga, kepada para sahabat, kepada umat beliau ila akhir zaman. Amin Allahumma amin. Dalam rangka tarikh Ramadan, Al-Fakir akan sedikit menguraikan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang fadilah bagaimana kita menyambut bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man farha bi qudumi Ramadan, ghufira taqaddama min dzambi." Barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka diampuni dosa-dosa yang terdahulu. Gembira perak kalau berdatangnya bulan Ramadan. Jadi dalam hadis ini kita belajar bagaimana kita menyambut bulan Ramadan ini dengan kegembiraan,
Jadi ibadah puasa di bulan Ramadan bukan dianggap sebagai beban, tetapi dianggap sebagai kebutuhan kita. Memang puasa sebenarnya hakikatnya ini adalah kebutuhan kita, karena usus-usus kita yang bekerja 1 tahun penuh perlu istirahat 12 jam dalam setahun, yakni di bulan Ramadan. Jadi dengan rahasia ini para ahli medis tentunya lebih tahu, sehingga Rasulullah SAW bersabda, sumu tasawuf, berpuasa kalian akan sehat. Jadi kita mulai dari hari ini, malam ini bergembira menyambut datangnya bulan Ramadan. Dengan sambutan gembira kita akan melaksanakan suatu perintah Allah yang mana oleh kita semua tidak dianggap sebagai beban, tetapi dianggap sebagai kebutuhan kita. Memang kita butuh berpuasa, memang kita butuh mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila Ramadan tidak dianggap beban dan kita menyambutnya dengan rasa gembira, sehingga yang menjadi tujuan diwajibkannya bulan puasa, berpuasa di bulan Ramadan, insya Allah akan tercapai. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kutiba alaikumus syiyam, firman Allah, diwajibkan atas kalian berpuasa. Berpuasa di bulan Ramadan kita diwajibkan kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkannya umat-umat terdahulu. La'allakum tattaqun, agar kita semua mencapai tingkatan atau maqam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam kajian kali ini Al-Fakir akan membawakan tema bagaimana cara kita mencapai di bulan Ramadan ini takwa yang kafah, takwa yang kamilah, takwa yang sempurna. Juga pun sebagai tarhib di bulan Ramadan, perasaan gembira di bulan Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Dalam satu hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, karena iman, wa ihtisaban, dan juga mengharap ridha Allah, tidak yang lain, karena kita mengharap ridha Allah. Berpuasa kita bukan karena malu kepada tetangga, berpuasa kita bukan karena ikut-ikutan. Imanan wa ihtisaban, karena iman, wa ihtisaban, dan mengharap ridha Allah. Ghufira ma taqaddama min dzambi, akan dihapus dosa-dosa sebelumnya. Oleh karena itu tentunya kita harus merenung bagaimana cara sahabat menyambut bulan Ramadan ini, bulan yang penuh mulia ini, bulan yang barakah, dengan yang penuh dengan barakah ini. Para sahabat menyambutnya dengan gembira, menyambut berpuasa, ibadah puasa dengan gembira. Ini juga pun kita yang harus kita tiru, bagaimana rasa gembiranya para sahabat. Dan juga pun insya Allah akan dijelaskan nanti di bulan Ramadan ini, juga pun di 17 Ramadan ini, juga pun di samping turunnya Al-Quran, juga pun ada peristiwa yang sangat penting yang menjadi momentum sejarah bagi kita, yang akan membawa kegembiraan umat Islam, yaitu peristiwa Badar. Itu pun terjadi di bulan Ramadan. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dalam hadisnya, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dhanbi. Man qama Ramadan, barang siapa yang mendirikan salat malam di bulan Ramadan, yakni salat tarawih, imanan wa ihtisaban, karena iman, wa ihtisaban, dan karena mengharap ridha Allah, ghufira ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosa-dosanya. Ini juga pun spesial satu nikmat kepada kita, sehingga kita umat Islam dibiasakan dengan sholat tarawih, dengan qiyamul lail di bulan Ramadan. Semoga kita semua oleh Allah Ta'ala diberi kesehatan sehingga bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan khidmah,
juga pun bisa melaksanakan sholat tarawih dan khusyuk, sehingga dosa-dosa kita, kehilafan-kehilafan kita, kekurangan-kekurangan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahrul Ramadan unzila fihil Quran. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, di bulan Ramadan Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran hudan linnas. Yang pertama, menjadi petunjuk bagi manusia. Al-Quran adalah pedoman hidup. Al-Quran adalah imam kita. Kita waktu ditanyai oleh malaikat Munkar dan Nakir, pasti ditanyai setelah marabbuka manabiyu wa ma imamuka. Apa pedoman kita, apa imam kita, apa panglima kita di dalam kita hidup di dunia? Yaitu adalah Al-Quran. Al-Quran sebagai hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Seandainya sistem ekonomi manusia, wabil khusus umat Islam, menggunakan sistem ekonomi Islam. Ini karena apa? Al-Fakir bicarakan ekonomi terdahulu, karena ekonomi ini sama-sama merasakan. Ekonomi sama-sama kita rasakan. Bagaimana himpitan ekonomi terhadap masyarakat kita sekarang. Seandainya menggunakan Al-Quran, pasti tidak ada kesenjangan ekonomi, tidak ada kezaliman. Mengapa Kak kita katakan tidak ada kezaliman? Ini contoh yang paling dasar. Sistem moneter, sistem keuangan kita. Misalkan kenapa di dalam Islam, di dalam sistem ekonomi Islam, bahwa rujukan nilai mata uang kepada emas dan perak? Ini apa rahasianya? Karena kalau emas dan perak ini adil. Kalau di Amerika 1 gram sama, di sini 1 gram, di Australia 1 gram, di Inggris 1 gram perak juga pun begitu. Akan tetapi kenyataan fakta di lapangan, setelah Perang Dunia Kedua, setelah keluarga Rothschild mendirikan sistem moneter internasional, IMF, Bank Dunia dan lain-lain, maka diubahlah nilai mata uang yang dahulunya merupakan dinar wa dirham, emas dan perak, diubah menjadi uang kertas. Tetapi di sini adalah kezalimannya yang sangat tampak. Coba sampean punya pikirkan, kalau kita seandainya punya uang 1 juta rupiah, kita pergi ke Amerika atau ke Eropa bisa beli apa? Seandainya orang Amerika pegang 1 juta dolar, atau orang Inggris pegang 1 juta pound sterling, ini bisa dikit, barang-barang kita bisa diborong semua. Loh, kenapa bisa terjadi? Coba kita pikir, kita lihat di negeri-negeri Muslim, pasti nilai mata uangnya pasti rendah. Mereka para elit global, mereka para donor-donor tuan, Inggris, pound sterling, Amerika dengan dolarnya, kenapa kok berada di teratas? Coba pikir, ini adalah bentuk penjajahan gaya baru dalam sistem ekonomi, terutama keuangan. Ini yang paling mendasar. Apalagi kalau sistemnya sekarang sudah menjadi kebiasaan adalah sistem rente, sistem riba. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah Ta'ala akan menghapus akusat barokah riba dan akan menumbuhkan barokahnya sedekah. Nah, kenapa riba yang jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran dijadikan sebagai tulang punggung ekonomi kita, umat Islam? Ini adalah bentuk-bentuk penyelewengan.
Sehingga dalam Muqaddimah Al-Fakir mengungkapkan suatu hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya malaikat Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia memberitakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satakunu fitan fi ummatika, akan muncul fitnah yang beraneka ragam, di umatmu wahai Nabi Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wa mal makhraj ya Jibril?" Apa solusinya ya Jibril? Kitabullah, Al-Quran. Solusinya adalah Al-Quran. Ini soal ekonomi. Seandainya ekonomi kita menggunakan kitabullah, maka permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh umat manusia, bukan hanya umat Islam, akan ada jalan keluarnya. Tidak akan ada kezaliman di muka bumi. Tetapi kalau kita menjauh daripada kitabullah hanya dibaca saja, tetapi bukan dijadikan pedoman, bukan dijadikan sebagai tuntunan hidup atau imam kita. Memang pahala bacaan Al-Quran besar, luar biasa. Memang Al-Fakir akui hadis-hadis sahih mengatakan bersabda Rasulullah begitu. Tetapi ada yang lebih penting untuk menuju iman kafah, menuju takwa yang kamilah. Bagaimana kita nanti berjuang agar kitabullah, agar Al-Quran menjadi pedoman bagi kita, bahkan bagi umat manusia. Hudan linnas, sebagai petunjuk hidup bagi manusia. Ini satu persoalan ekonomi. Jadi semrawutnya sekarang, ada yang zalim, ada yang dizalimi. Apalagi dengan ideologi kapitalis yang kuat menindas yang lemah, yang kuat memakan yang lemah. Candren maturah zaman makin nekat tak ke mimpinan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pandai dalam mempena sampai koros ngakan sampai lempong. Tapi Nabi makin nikah benih mimpi kenyataan sampai lempong ngakan sampai koros. Lihat ini sistem rente, sistem riba yang Allah nyatakan tidak ada keberkahan dalam riba. Nah, kenapa kadang-kadang umat Islam terjebak kepada riba? Lah ini karena ini adalah suatu sistem. Karena sistem ekonomi kita tidak akan terpisahkan dengan sistem politik kita. Dan insyaallah untuk sistem politik kita, Ustaz Ifki Abu Syarif akan menjelaskan secara detail. Jadi kita sekarang misalkan orang-orang tani mengeluh harga gabah turun drastis, misalkan pupuk langka, pupuk misalkan mahal. Kadang-kadang orang-orang yang memang semuanya adalah biqada'illah, akan tetapi kan ada jalan keluar. Apa jalan keluarnya? Kembalilah kita kepada sistem Allah. Kembalilah kepada sistem yang diturunkan Allah, yakni Al-Quran. Dan perjuangan ini, jadikan bulan Ramadan ini sebagai perjuangan kita bagaimana untuk menjadikan Al-Quran sebagai sistem kehidupan kita. Ini membutuhkan perjuangan yang bersifat jama'i. Ini membutuhkan perjuangan yang bersifat seluruhnya umat Islam. Karena tidak bisa per individu. Karena kalau per individu memang itu baik, menjadikan Al-Quran, berjuang bagaimana Al-Quran menjadi pedoman hidup dirinya, itu memang baik. Karena bagaimanapun Al-Quran sebagai imam kita. Akan tetapi lebih baik seandainya kita bersatu, umat Islam kita bersatu, berserikat, bagaimana ekonomi kita keluar daripada sistem ekonomi kapitalis, bagaimana sistem ekonomi kita keluar daripada sistem sosialis. Jelas-jelas yang mencengkram kita
ekonomi kapitalis. Oleh karena itu, memang PR kita, perjuangan kita di hari ini terus memilih ke belakang bagaimana memahamkan umat, bagaimana memahamkan umat pentingnya untuk kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sistem yang diturunkan Allah, yaitu Al-Quran. Ini cuma PR kita. Oleh karena itu, semoga Allah Ta'ala di bulan Ramadan ini, yang merupakan bulan yang mustajabah, kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah memberikan kemenangan kepada kita, kepada umat Islam. Semoga umat Islam cepat sadar. Semoga umat Islam cepat bersatu untuk menjadikan Al-Quran sebagai solusi jalan keluar dalam segala hal, termasuk juga dalam sistem ekonomi. Jadi kalau kita tidak bersistem dalam ekonomi saja, tidak berkiblat kepada Al-Quran, tidak beriman kepada Al-Quran, pasti terjadi kezaliman di antara kita. Wa man lam yuhkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun. Barang siapa yang tidak berhukum kepada apa yang diturunkan Allah, itu bagian daripada orang-orang yang zalim. Dan hal ini bukan hanya kita dengar melalui firman Allah, dirasakan oleh kita sekarang ini. Bagaimana zalimnya mereka-mereka yang diibaratkan mimpinya Nabi Yusuf, sapi-sapi gemuk memakan sapi-sapi kurus. Bagaimana zalimnya orang-orang yang punya modal, yang seenaknya mengurus kekayaan negeri kita, yang seenaknya mengurus SDA kita, yang seenaknya melakukan pembodohan, pemiskinan secara terstruktur, secara masif terhadap kita. Ini dah dapat kita rasakan, dirasakan betul. Bahkan bukan hanya zalim, bukan hanya zalim. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak mau apalagi menentang, berhukum kepada hukum Allah Al-Quran, itu bagian daripada orang-orang yang kufur. Na'udzubillahi min dzalik. Di lain ayat dikatakan fasikun, orang-orang yang fasik, zalim, kafir. Ini kata yang disebutkan Allah kepada orang-orang yang tidak mau bertahkim kepada hukum Allah. Jadi secara ekonomi sudah kita rasakan. Juga pun bagaimana dengan sistem pendidikan kita? Masya Allah, Masya Allah. Sistem pendidikan kita seakan-akan maaf sabaran. Sistem pendidikan yang Fasluddin Adil Hayat, sistem ilmiah, sistem sekuler, sistem yang tidak berbasiskan menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu sistem yang memisahkan antara agama dan kehidupan manusia, sehingga dengan sistem pendidikan yang amburadul, insyaallah juga akan dijelaskan oleh Ustaz Rifki, kan karena beliau adalah seorang pendidik. Rasakan bagaimana dekadensi moral yang kita lihat, bagaimana ambruknya moral di zaman sekarang. Tetapi kita jangan putus asa. Fa insyaallah kemenangan Nasrullahi qarib, kemenangan daripada Allah, nusrah daripada Allah, pertolongan daripada Allah itu dekat. Tetapi kita harus punya komitmen bagaimana untuk menyiapkan kemenangan itu sendiri. Mungkin kita lihat secara kasat mata sekarang kita sedikit memang, tetapi di dalam Al-Quran beberapa suatu fi'ah yang qalilah, suatu golongan yang sedikit bisa mengalahkan yang banyak, asalkan yang sedikit kokoh dan istiqomah. Juga pun di dalam pendidikan kita lihat bagaimana, bahkan ada kaitannya dengan sistem pendidikan yang dirasakan umat manusia, diperjualbelikan. Yang bisa menikmati pendidikan yang elit hanya orang-orang yang berduit.
Adapun orang-orang yang tidak berduit dipersilahkan tidak merasakan kenikmatan pendidikan yang elit. Tahu saja lah sakit, ngerti pun mungkin. Ini gak ada kaitannya. Juga pun mereka kaitannya satu aja. Apa bisa terjadi di semua lini kehidupan kita kok begitu amburadul? Kok kita diterhinakan? Padahal kita ukhrijat linnas, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Engkau paling baiknya manusia, paling baiknya umat yang dikeluarkan untuk manusia. Lah kenapa ini pertanyaannya? Karena mungkin ketidaksadaran kita dan umat Islam akan kembali kepada Al-Quran. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan ini unzila fil Quran hudan linnas, sebagai satu petunjuk bagi manusia. Seandainya Al-Quran jadi pedoman hidup, bukan hanya orang muslim yang mengalami kesejahteraan atau kenikmatan hidup, meskipun non muslim juga pun akan mengalami kesejahteraan hidup. Tidak ada yang zalim dan yang zalimi, ini pasti. Terus Allah Ta'ala berfirman, tibyanan minal huda wal furqan, tibyanan sebagai penjelasan, minal huda dari petunjuk, dari hidayat Allah, petunjuk Allah, wal furqan dan pembeda. Karena Al-Quran adalah Al-Furqan, membedakan antara bainal haqqi wal batil, mana yang hak, mana yang batil, mana yang bersumber dari hukum Allah, mana yang bersumber dari syahwat dan nafsu angkara manusia. Al-Quran membedakan, menjadi furqan bagi kita, menjadi furqan kepada manusia, menjadi furqan terlebih khusus kepada umat Islam. Dan seandainya umat Islam kembali kepada Al-Quran dan dia sadar kepada Al-Quran, bukan hanya dibaca, bukan hanya difestivalkan, bukan hanya diperlombakan, tetapi berjuang umat Islam untuk dijadikan sebagai pedoman hidup. Di dalam Al-Quran dijelaskan bagaimana Al-Quran menjadi pedoman hidup. Allah akan memberikan nusrah kepada umat Islam sehingga kepemimpinan dunia akan dipegang oleh umat Islam. Sebenarnya intinya ini, kita diterhinakan, kita dihina, kita dilecehkan, kita diperbodohi, kita dimiskinkan, karena yang memimpin kita umat Islam seluruh dunia bukan dari kalangan kita. Sehingga ini berkaitan dengan akidah. Dalam akidah ada istilah al-wala wal-bara, loyalitas dan melepaskan diri. Ini kita harus pegang. Wajib kita al-wala kepada orang-orang mukmin. Tapi orang mukmin yang punya komitmen untuk menjalankan hukum-hukum Allah. Wal-bara, dan kita wajib melepaskan diri daripada orang-orang kafir, apalagi orang-orang kafir yang merencanakan untuk menghinakan umat Islam. Ini secara global. Oleh karena itu kita, ya mungkin kalau dilihat dari kasat mata, mungkin perjuangan kita mungkin dianggap kecil, karena tidak melibatkan ribuan massa, tidak melibatkan ratusan ribu acara, mungkin hanya berapa puluh orang. Tetapi yang kecil ini semoga ada nilai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga berkualitas, semoga menjadi pejuang-pejuang tangguh yang istiqomah untuk memperjuangkan kitab Allah, untuk memperjuangkan bagaimana kita umat manusia, kita khususnya umat Islam kembali kepada kitab Allah. Sehingga jadikanlah Ramadan sebagai momentum bulan perjuangan kita. Diibaratkan di generasi para sahabat, Ramadan dijadikan momentum perjuangan para sahabat untuk membela Islam, untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga meletuslah perang Badar, dan ini menjadi titik keberhasilan dan kejayaan umat Islam pada fase-fase berikutnya.
Dan kita, meskipun kita memang sekarang seakan-akan kita kecil, seakan-akan kita tak ada arti apapun apa, tapi insyaallah dengan mubasyirat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa setelah memulakan Jabariyah, setelah penguasa-penguasa dunia yang diktator, akan Allah Ta'ala munculkan ala khilafati ala manhajin nubuwah yang insyaallah akan dijelaskan oleh Ustaz Rifki. Oleh karena itu Al-Fakir mengajak kepada diri Al-Fakir sendiri, mengajak kepada para seluruh para rekan-rekan seperjuangan, rekan-rekan seperjuangan dalam memperjuangkan Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran sebagai Al-Furqan untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil. Jadi jangan disandingkan atau disamakan antara kalam Allah, antara firman Allah dengan pemikiran-pemikiran misalkan seperti Plato, Adam Smith atau Karl Marx. Jangan sampai disamakan. Bahkan sebenarnya Asy-Syari' Allah yang punya legalitas untuk menetapkan syariat itu hanya Allah. Baginda Nabi Muhammad SAW hanya menyampaikan, wa ma yantiqu 'anil hawa walakin wahyu yuha. Baginda Nabi Muhammad SAW tidak berbicara dari hawa nafsunya, menurut hawa nafsunya, tetapi mereka wahyu yuha, illa wahyu yuha, tetapi beliau menyampaikan wahyu yang diwahyukan. Oleh karena itu tidak ada keselamatan, tidak ada kebahagiaan bagi kita semua, baik secara individu, baik secara jamaah atau tatanan kita sebagai umat Islam, kecuali kita kembali kepada kitab Allah. Al-Fakir tanda sekali lagi sebagai tema dalam kajian kali ini, Tahrif Ramadan kali ini, marilah kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman jalan keluar kita dalam seluruh problematika kita. Jadikanlah Al-Quran sebagai imam kita, jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman kita, jadikanlah Al-Quran sebagai panglima dalam kehidupan kita. Tentunya ini slogan ini ya mudah diucapkan, tetapi memang berat untuk dilaksanakan, karena memang butuh perjuangan yang harus super sabar, ya perjuangan yang mungkin seperti apa yang dialami oleh para sahabat. Mata Nasrullah, mungkin kita ini selalu bertanya, mata Nasrullah, kapan bila ya pertolongan Allah. Tetapi ingatlah, pertolongan Allah itu sangat dekat. Dan untuk keberhasilan atau pertolongan Allah itu urusan Allah itu sendiri. Itu hak prerogatif Allah. Kita sebagai makhluk yang lemah, kita sebagai penyambung dakwah daripada dakwah Rasulullah SAW hanya ikhtiar dan usaha. Dan semoga kita ikhtiar dan usaha kita menjadikan Rasulullah SAW bangga terhadap kita, dan Allah Ta'ala mencatat kita semua sebagai bala tentara daripada bala tentara Nabi Muhammad SAW. Ini mungkin yang dari Al-Fakir. Apabila ada kata atau prakata yang kurang berkenan dalam hati rekan-rekan seperjuangan Al-Fakir, mohon maaf yang tiada batas. Wa akhiran minallah hidayah wal inayah wa bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.